Halo semua, jumpa lagi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai pendekatan untuk menentukan nilai suatu saham menggunakan pendekatan zero growth. Sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, kita perlu mengetahui apa itu saham. Nah, dalam dunia bisnis atau ekonomi, kata saham tentu tidaklah asing lagi bagi kebanyakan masyarakat. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Singkatnya, saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dapat berupa saham biasa dan saham preferen. Nah, apa sih saham biasa dan saham preferen itu? Nah, saham biasa merupakan surat bukti kepemilikan atau surat bukti penyertaan atas suatu perusahaan yang mengeluarkannya. Perusahaan yang mengeluarkannya berbentuk perseroan terbatas. Sebagaimana saham istimewa, saham biasa juga memberikan dividen kepada pemilik saham. Dividen yang dibayarkan kepada pemilik saham biasa dibayar pada akhir tahun dari profit yang diperoleh perusahaan. Saham biasa mempunyai sifat kebalikan dari saham preferen dalam hal pengambilan suara, pembagian dividen, dan hak-hak yang lain. Saham biasa disebut juga sekuritas tidak berpenghasilan tetap. Pemegang saham biasa mempunyai keuntungan dalam bentuk dividen dan capital gain. Nah, saham preferen adalah jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Hak kumulatif adalah hak untuk mendapatkan laba yang tidak dibagikan pada suatu tahun yang mengalami kerugian, tetapi akan dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan. Sehingga saham preferen akan menerima laba dua kali. Hak istimewa ini diberikan kepada pemegang saham preferen karena mereka lah yang memasukkan dana ke perusahaan sewaktu mengalami kesulitan keuangan. Saham preferen mempunyai sifat gabungan atau hybrid antara obligasi dan saham biasa. Dalam hal ini, saham preferen mempunyai hak-hak prioritas, yaitu hak atas dividen yang tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Ada perbedaan antara saham biasa dan saham preferen. Istilah saham preferen seringkali disalahartikan karena memberi kesan saham preferen lebih baik daripada saham biasa. Pada kenyataannya, saham preferen tidaklah lebih baik, tetapi hanya berbeda dari saham biasa. Pemegang saham preferen bahkan justru melepaskan beberapa hak kepemilikan guna mendapat beberapa perlindungan yang biasanya dinikmati oleh kreditur. Perbedaan antara saham biasa dan saham preferen antara lain seperti yang pertama, pemegang saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan pemilik saham preferen tidak demikian, kecuali dalam situasi tertentu. Yang kedua, dividen pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan. Apabila perusahaan berkinerja baik, maka mereka akan mendapat keuntungan setimpal. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi untuk saham preferen sudah ditetapkan dividennya. Yang ketiga, pada pemegang saham biasa diberi hak untuk memesan kembali, sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan. Sedangkan pemegang saham preferen tidak demikian. Dan yang terakhir, jika perusahaan gulung tikar atau dilikuidasi, maka dalam hal pengembalian investasi, pemegang saham preferenlah yang diutamakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Pada investasi saham, pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk tunai, namun juga ada pembayaran dividen dalam bentuk pemberian saham, bahkan tidak jarang dalam bentuk properti. Dividen adalah pembagian laba perusahaan untuk pemegang saham. Ada beberapa jenis dividen yang dapat diberikan kepada pemegang saham, yaitu yang pertama, dividen tunai, yaitu dividen yang dinyatakan dan dibayarkan pada jangka waktu tertentu. Yang kedua,
kedua, dividen properti, yaitu suatu distribusi keuntungan perusahaan dalam bentuk properti atau barang. Dan yang ketiga, dividen likuidasi, yaitu distribusi kekayaan perusahaan kepada pemegang saham dalam hal perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Ada macam-macam pembayaran dividen, yaitu yang pertama, dividen tidak teratur, yang kedua, dividen konstan tidak bertumbuh, dan yang ketiga, dividen dengan pertumbuhan konstan. Ada beberapa faktor yang menentukan naik turunnya nilai dari suatu saham, yaitu kondisi mikro dan makroekonomi, kebijakan perusahaan terkait ekspansi, pergantian direksi, kinerja perusahaan, dan efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menaikkan kondisi teknikal jual beli saham. Nah, nilai saham sendiri dapat dibedakan. Yang pertama, nilai pasar. Nilai pasar atau market value adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu. Nilai pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar bursa. Pendekatan nilai pasar secara sederhana berurusan dengan nilai pasar, bukan nilai intrinsik. Ada 3 faktor yang perlu mendapat perhatian dalam kaitannya dengan nilai pasar. Yang pertama, kemunduran pada kebanyakan saham. Yang kedua, perbandingan industri. Dan yang ketiga, pola siklus yang rendah. Nah, selanjutnya yang kedua, nilai buku atau book value. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki oleh pemilik saham dengan memiliki satu lembar saham. Dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Cara menentukan nilai buku dapat dilakukan dengan membagi total ekuitas dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Dan yang ketiga, nilai intrinsik atau intrinsic value. Nilai intrinsik adalah suatu saham yang dibenarkan untuknya apabila pertimbangan faktor-faktor dasar nilai tersebut. Dalam hal ini, nilai sesungguhnya berbeda dengan harga pasar. Ada 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi nilai intrinsik, yaitu yang pertama, nilai aktiva perusahaan. Yang kedua, kemungkinan akan pendapatan, dividen, dan aliran kas di masa mendatang. Dan yang ketiga, kemungkinan pertumbuhan masa depan. Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan nilai saham biasa, yaitu dengan pendekatan zero growth, constant growth, dan non-constant growth. Nah, setelah kita sudah memahami apa itu saham, kita masuk pada pembahasan mengenai pendekatan untuk menentukan nilai saham menggunakan pendekatan zero growth. Nah, pendekatan zero growth ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap saham yang pembayaran dividennya tidak mengalami pertumbuhan. Rumus yang dapat digunakan untuk menentukan nilai saham biasa menggunakan pendekatan zero growth yaitu P0 sama dengan D dibagi KS. Keterangannya, P0 adalah nilai saham, D adalah dividen, dan KS adalah tingkat pengembalian yang diharapkan. Jelas perhitungan nilai saham menggunakan pendekatan zero growth ini, saya akan membandingkan sebuah perusahaan yaitu saham dengan kode INDF atau perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk dan saham dengan kode TBLA atau perusahaan Tunas Baru Lampung Tbk. Untuk mendapatkan data dari kedua saham tersebut, saya menggunakan aplikasi Poems ID dan juga website IDM Finansial karena lebih mudah menemukan datanya. Dari data yang didapatkan, kedua saham tersebut mengalami zero growth model di mana pembayaran dividennya tidak mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Dari data yang didapatkan, nilai saham dari kedua perusahaan tersebut sudah tertera dan akan saya bandingkan dengan perhitungan yang akan saya lakukan. Kita mulai pada perusahaan dengan kode INDF. Kita ketahui bahwa nilai saham perusahaan dengan kode INDF ini
sudah ada, yaitu Rp6.450. Kita akan coba hitung dan bandingkan apakah hasil yang didapatkan akan sama dengan data tersebut. Kita mulai dengan P0 sama dengan D atau dividen, yaitu 278. Dan KS yaitu 43,10. Untuk mendapat nilai saham, kita gunakan rumus yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu dividen dibagi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atau D dibagi KS. Nah, 278 dibagi 43,10. Hasil yang kita dapatkan yaitu Rp6.450. Hasilnya sama dengan data yang saya dapatkan dari IDN Finansial. Nah, sekarang akan saya jelaskan bagaimana mendapatkan nilai KS tersebut atau nilai tingkat pengembalian yang diharapkan. Rumusnya yaitu dividen dibagi dengan P0. Dividen di sini yaitu 278 dan P0-nya yaitu Rp6.450. Sekarang kita hitung. 278 dibagi dengan 6.450. Hasil yang kita dapatkan yaitu 43,1 atau 43,10. Hasilnya sama dengan KS sebelumnya. Sekarang kita lanjut pada perusahaan dengan kode TBLA. Sama seperti perusahaan yang sebelumnya, kita sudah ketahui nilai saham dari perusahaan tersebut. Maka saat ini saya akan menghitung terlebih dahulu nilai KS atau tingkat pengembalian yang diharapkan, yaitu menggunakan rumus sebelumnya. Dividen dibagi dengan P0 yang sudah kita ketahui. Kita akan coba hitung, yaitu dividen dengan senilai 25 dan dibagi dengan P0 yaitu 805. Hasil yang kita dapatkan yaitu 0,03. Kita akan persenkan nilai tersebut menjadi 3%. Sekarang kita akan menghitung nilai saham tersebut dan akan kita bandingkan dengan data yang sudah ada. P0 sama dengan dividen yaitu 25 dibagi dengan KS yaitu 3%. Hasil yang kita dapatkan yaitu Rp805. Hasilnya sama dengan data yang saya dapatkan dari website IDN Finansial. Dari perhitungan yang sudah kita lakukan, kita mengetahui kedua saham perusahaan tersebut memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan ini cukup besar, yang mana memiliki resiko yang lebih besar juga. Tingkat pengembalian yang diharapkan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh investor atas investasi yang dilakukannya. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan ini dipenuhi atau terlampaui oleh kedua perusahaan, maka perusahaan terbilang berhasil dalam menjalankan usahanya. Nah, dalam melakukan investasi di pasar modal, seorang investor harus memiliki kemampuan analisis yang cukup baik untuk dapat melakukan interpretasi situasi dan kondisi yang ada di masyarakat, terutama pada masa krisis di mana nilai saham cenderung melemah. Investor harus lebih selektif dalam memilih saham mana yang memiliki fundamental yang masih cukup kuat dan baik untuk dibeli atau ditahan. Terima kasih, semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya. See you guys!